Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Rahmawan dengan NIM 4444190065 dari Teknologi Pangan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis kadar mineral dengan metode AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer. Nah, sebelum kita masuk ke metode analisis mineral dengan menggunakan metode AAS, kita perlu mengetahui analisis mineral secara umum terlebih dahulu. Nah, analisis mineral itu dapat dilakukan dengan dua metode secara garis besar. Yaitu ada metode tradisional dan ataupun metode konvensional atau secara kimia dan metode instrumentasi. Nah, untuk metode tradisional atau konvensional itu dapat dilakukan dengan metode gravimetri, titrimetri, dan kalorimetri. Namun, untuk metode tradisional itu untuk metode instrumentasi, dapat dilakukan dengan salah satunya dengan metode AES ini. Nah, untuk metode tradisional seperti gravimetri, titrimetri, ataupun kalorimetri, mereka memiliki beberapa kekurangan. Contohnya, waktu pengerjaannya yang cukup lama, kemudian jumlah sampel ataupun kadar mineral yang dapat dianalisis harus berjumlah besar. Jadi tidak bisa menganalisis mineral secara mikro dalam suatu bahan pangan. Nah, berdasarkan hal tersebut, itu maka dikembangkanlah suatu metode AAS. Jadi metode AAS tadi itu dikembangkan karena adanya kekurangan dari metode-metode tradisional. Jadi karena adanya keterbatasan baik dalam masalah sensitivitas dan kemampuan untuk menganalisis bahan pangan yang mengandung mineral dengan jenis yang sangat beragam, dari metode konvensional tadi, maka dikembangkanlah metode AAS ini. Nah, beberapa keunggulan dari metode atau alat AAS ini, yaitu yang pertama, alat AAS ini dapat menganalisis mineral mikro atau trace element. Jadi jumlah mineral yang sangat sedikit dalam satu bahan pangan itu dapat dianalisis dengan menggunakan alat ini. Nah, kemudian beberapa jenis mineral juga dapat dilakukan analisis secara bersama. Karena absorbasi atau emisi dari setiap jenis logam yang dapat diukur pada panjang gelombang tertentu itu sesuai dengan jenis logamnya. Sedangkan untuk analisis mineral dengan metode tradisional ataupun konvensional itu karena dilakukan secara manual, maka hanya dapat menganalisis satu jenis mineral secara spesifik saja dalam satu kali analisis. Jadi salah satu kelebihannya itu. Jadi untuk analisis mineral dengan metode AS ini dapat melakukan analisis beberapa jenis mineral secara bersamaan dalam waktu bersamaan. Nah, kemudian bagaimana prinsip dari analisis mineral metode AS ini? Yaitu prinsip dari analisis mineral dengan metode AS ini dengan cara pengukuran sinar yang diserap oleh atom. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu sifat atom itu dapat mengabsorpsi suatu radiasi, suatu energi, sehingga bisa mengalami atau berada pada keadaan eksitasi dari keadaan dasar. Jadi pada umumnya setiap atom pada suhu kamar dia berada pada keadaan dasar. Nah, ketika diberikan pemanasan, dia akan tereksitasi karena naiknya tingkat energi. Jadi si atom menyerap energi yang diberikan diberikan dari radiasi sinar. Kemudian penyerapannya itu bersifat spesifik. Jadi hanya sinar dengan gelombang tertentu saja yang akan diserap oleh suatu atom. Jadi contohnya misalnya kalsium. Kalsium dia hanya dapat menyerap sinar dengan panjang gelombang 422,7 nm saja. Nah, untuk memperoleh hasil dengan kecepatan yang tinggi, diperlukan sumber sinar dengan panjang gelombang yang sesuai dengan unsur yang akan dianalisis. Jadi dalam suatu pengamatan menggunakan metode AIS ini, kita perlu menggunakan suatu sinar yang spesifik terhadap suatu mineral yang akan kita analisis. Nah,
Kemudian selanjutnya keunggulan dari metode AAS. Yang pertama persiapan sampelnya. Umumnya persiapan sampelnya itu cenderung lebih mudah dibandingkan dengan metode konvensional ataupun metode tradisional seperti gravimetri. Nah, kemudian keunggulan dari metode AS lainnya yaitu dia memiliki keakuratan yang cukup tinggi. Kemudian tingkat reproduksibilitasnya juga tinggi dan kisaran pemakaiannya luas. Artinya kisaran pemakaiannya luas di sini metode AAS ini dapat menganalisis lebih dari 60 unsur dengan jumlah yang sangat kecil hingga jumlah yang sangat besar. Jadi kisaran pemakaiannya cukup luas karena dia dapat menganalisis 60 unsur yang mana 60 unsur itu bisa dianalisis baik unsurnya tersebut dalam keadaan mikro dalam suatu bahan pangan ataupun dalam jumlah yang besar dalam bahan pangan. Nah, kemudian seperti metode lainnya atau analisis mineral lainnya, bahan-bahan organik dia harus dihilangkan dalam persiapan sampel menggunakan metode AS ini. Kemudian untuk oksigen juga harus dihilangkan dengan cara meniupkan gas nitrogen ke dalam larutan selama proses analisis. Nah, ini untuk analisis mineral metode AS untuk sampelnya berupa larutan abu dari pengabuan basah dan larutan abu dari pengabuan kering. Nah, larutan abu dari pengabuan basah, pengabuan basah itu dapat diberikan perlakuan dengan cara ditepatkan dengan menggunakan aquades sehingga tanda batas. Sedangkan untuk pengabuan kering itu cenderung lebih rumit dibanding pengabuan basah. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama itu HCl 6N sebanyak 5-6 mili ditambahkan ke dalam cawan berisi abu. Kemudian cawan tersebut dipanaskan di atas hot plate dengan pemanasan rendah hingga kering. Kemudian HCl 3N sebanyak 15 mili ditambahkan ke dalam sampel, lalu cawan dipanaskan di atas penangas hingga mendidih. Sampel didinginkan dan disaring melalui kertas saring, filtrat yang diperoleh dimasukkan ke dalam labu takar yang sesuai. Kemudian HCl 3N sebanyak 10 mili dimasukkan ke dalam cawan, lalu dipanaskan hingga mendidih, cawan didinginkan, sampel dari cawan disaring dan filtratnya dimasukkan ke dalam labu takar. Kemudian cawan didinginkan, sampel dari cawan disaring dan filtratnya dimasukkan ke labu takar. Kemudian cawan dicuci dengan air paling sedikit 3 kali. Air cucian disaring lalu dimasukkan ke dalam labu takar. Labu didinginkan dan diencerkan sampai tanda batas dengan air. Kemudian blanko disiapkan dengan menggunakan sejumlah reaksi yang sama. Nah, kemudian ada komponen dari AAS. Komponen dari AAS ini ada sebenarnya ada lebih dari 4, tapi yang saya tekankan di sini ada 4, yaitu sumber cahaya, nebulizer, atomizer, dan detektor. Nah, sumber cahaya itu biasanya berupa HCl atau hollow cat lamp. Nah, sumber cahayanya ini dia digunakan untuk mempermudah dalam proses eksitasi suatu atom. Jadi si HCl ini dia punya komponen yang sama dengan unsur yang dianalisis. Contohnya apabila kita menganalisis unsur natrium, maka HCl yang digunakan atau sumber cahaya yang digunakan itu sumber cahaya yang khusus untuk natrium sehingga proses eksitasinya itu dapat berjalan. Kemudian ada nebulizer. Nah, nebulizer ini berfungsi dalam menyedot sampel secara terkendali. Kemudian ada atomizer. Nah, atomizer tadi itu berguna untuk terjadinya proses atomisasi. Jadi karena elemen yang dianalisis harus berada dalam keadaan atom, maka fungsi dari alat ini yaitu dia ketika si sampelnya itu masih berupa molekul, maka dia akan dipecah terlebih dahulu menjadi suatu atom-atom dengan menggunakan suhu yang tinggi.
dan di dalam suatu nyala api ataupun di dalam tanur. Tapi pada umumnya untuk AS ini dilakukan dengan menggunakan nyala api. Kemudian ada detektor. Ada detektor. Sebelum detektor itu ada monokromator sebenarnya. Nah, monokromator ini berfungsi untuk memfilter cahaya hasil emisi sesuai dengan unsur yang diamati. Kemudian untuk detektor sendiri itu untuk mendeteksi intensitas cahaya menjadi sinyal yang dapat dibaca. Kemudian ada elemen lain yaitu readout yang berguna untuk menampilkan hasil pembacaan dan perhitungan. Nah, ini untuk gambaran dari analisis mineral dengan metode AAS. Jadi ada beberapa unsur atau beberapa komponen dari alat AAS ini. Untuk sampel itu berada di sini, kemudian sampel tersebut itu akan disedot menggunakan nebulizer. Dan di sini akan terjadi proses atomisasi. Kemudian ditembakkan suatu sinar, yang mana sinar tersebut nanti masuk ke monokromator. Dari monokromator kemudian dideteksi menggunakan detektor dan hasilnya itu akan keluar berupa data menggunakan data prosesor. Sehingga akan didapatkan suatu kadar unsur, suatu sampel yang spesifik. Nah, kemudian selanjutnya yaitu gangguan pada metode AAS. Terdapat beberapa gangguan dalam metode AAS ini. Ada gangguan kimia, gangguan matrik, dan gangguan ionisasi. Nah, gangguan kimia itu terjadi ketika unsur yang akan dianalisis malah bereaksi dengan anion ataupun kation tertentu sehingga dia tidak dapat teratomisasi. Jadi seharusnya unsur tersebut itu dapat dideteksi, dapat dibaca kadarnya, tetapi dia malah bereaksi dengan anion ataupun kation yang ada di suatu sistem tersebut sehingga dia tidak dapat teratomisasi. Kemudian bagaimana cara mengatasi gangguan kimia tersebut, yaitu ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan suhu nyala yang lebih tinggi. Nah, penggunaan suhu nyala yang lebih tinggi itu memungkinkan si atom ataupun unsur tersebut itu dapat terpisah kembali. Kemudian bisa juga dengan penambahan zat kimia lain yang dapat melepaskan kation atau anion pengganggu dari ikatannya dengan analit. Nah, kemudian untuk gangguan matrik. Gangguan matrik ini dia berhubungan dengan sampel. Gangguan ini bisa terjadi apabila sampel misalnya mengandung banyak garam atau asam, atau bila pelarut yang digunakan itu tidak menggunakan pelarut zat standar. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Yaitu bisa diatasi dengan penambahan standar ataupun adisi. Nah, kemudian gangguan ionisasi. Gangguan ionisasi ini terjadi apabila suhu nyala api cukup tinggi sehingga dia mampu melepaskan elektron dari atom netral dan membentuk suatu ion positif. Lalu apa yang terjadi ketika terbentuk suatu ion positif? Nah, pembentukan ion ini dia akan mengurangi jumlah atom netral sehingga isyarat absorpsi dia akan berkurang. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi gangguan ionisasi ini? Gangguan ionisasi ini dapat diatasi dengan cara penambahan larutan unsur, yang mana larutan unsurnya tersebut itu yang mudah diionkan atau yang lebih elektropositif dari atom yang dianalisis. Nah, jadi intinya metode AAS ini memanfaatkan salah satu sifat atom, yaitu absorpsi suatu foton atau cahaya oleh atom, sehingga kadar mineral itu dapat dianalisis dengan menggunakan alat AAS ini.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.